Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Karena pada pagi hari ini kami boleh ya Tuhan, diizinkan ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, walaupun melalui online ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesai nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang beracara di ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, layakkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, berkati ya Tuhan setiap kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba Tuhan nanti yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, biar banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Dan bagi mereka ya Tuhan yang mengikuti ibadah online ya Tuhan, diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Dan berkati setiap kami yang mengambil bagian pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian Bapa Engkau baik.
Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan, diagungkanlah namamu Bapa. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi namamu Tuhan. Terpujilah namamu selalu ya Tuhan. Segala sembah, segala sujud kami pada pagi hari ini hanya untukmu saja ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih semangat untuk memuji Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita naikkan pujian syukur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Haleluya. Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan.
Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dalam kitab Hatapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, 22 dan ke-23. Saya akan bacakan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Ayat ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia. Pada waktu itu bangsa Yehuda dibuang oleh Tuhan itu sendiri ketika mereka memberontak kepada Tuhan, ketika mereka menyembah kepada berhala. Kedegilan hati mereka lah yang membuat Tuhan membuang mereka selama 70 tahun di Babilonia. Dan di dalam negeri pembuangan, Nabi Yeremia meratap, menangis. Tetapi orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang kuat. Bukan hanya penampilan saja, tetapi isi, kualitas, kerohaniannya kuat di dalam Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang mengenal kekristenan hanya sekedar ibadah, mengenal kekristenan sebagai rutinitas saja, tidak menghayati, tidak mengerti, tidak mengenal siapakah Allahnya. Ketika di dalam kesengsaraan, disitulah kualitas kehidupan kekristenan kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita kuat atau tidak? Orang-orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang kuat diuji, kuat dicoba. Dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan sulit apapun juga, ia tetap berharap kepada Tuhan. Ada dua hal yang membuat kita kuat karena Tuhan. Yang pertama, di sini dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan itu adalah maha kasih dan penyayang. Kasihnya besar, sayangnya besar. Bangsa ini dibuang oleh Tuhan bukan karena Tuhan tidak mengasihi atau tidak menyayangi mereka sekaliannya, tetapi hati mereka degil ketika Tuhan ingin mendidik mereka, ketika Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka sekaliannya melalui nabi-nabi. Malah nabi-nabinya dibunuh oleh mereka sekaliannya. Hati mereka degil sehingga Tuhan harus membuang mereka ke tanah Babilonia selama 70 tahun. Ketika Tuhan menghajar mereka bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Ketika Tuhan mendidik mereka bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada mereka. Ketika Tuhan menghajar dan mendidik mereka sekaliannya, itu berarti Tuhan sayang. Tuhan ingin supaya mereka diberkati Tuhan. Tuhan ingin supaya mereka mengerti rencana dan kehendaknya dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan memanggil mereka untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk melakukan hal-hal yang besar yang daripada Tuhan. Ya, banyak kali kita tidak mengerti rencana dan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan untuk melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita sekaliannya, sehingga kita memperhatikan hal-hal yang kecil, hal yang berharga, menghabiskan aktivitas kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi ibu bapak dikasih oleh Tuhan, Tuhan mendidik kita supaya kita menghargai waktu-waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Musa meratapi ketika bangsa Israel tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa meratap, demikian juga dengan Yeremia. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semuanya. Jangan sampai Tuhan meratap dalam kebodohan kita sekaliannya, tetapi biar kita mempergunakan kasih setia Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, di sini dikatakan tak habis-habisnya rahmatnya. Tuhan itu penuh dengan rahmat. Tuhan itu penuh dengan
berkat, Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber rahmat. Ketika Tuhan ada bertakhta menjadi penguasa dalam kehidupan kita, Tuhan itu menolong kehidupan kita, Tuhan itu memberkati kehidupan kita, menetapkan janjinya dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pasti yang terbaik. Biarkanlah Dia yang bertakhta dalam kehidupan kita, yang memberkati usaha kita. Ya, di sini dikatakan tak habis-habisnya rahmatnya, berkatnya nggak habis-habis. Ya, jangan berpikir aduh berkatnya kok susah, enggak. Ya, kasih setia Tuhan, berkatnya, rahmatnya tak habis-habisnya bagi kita sekaliannya. Ya, ketika Yesus diundang di perkawinan Kana, di sana ada masalah kehabisan air anggur. Nah, karena Yesus ada berkat Tuhan. Karena Yesus ada pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah Yesus ada berkuasa menjadi Tuhan atas kehidupan kita? Ketika kita dalam masalah, ketika kita di dalam pergumulan, dalam kesulitan, jika Tuhan ada, jika Tuhan menuntun kehidupan kita, Dia tidak akan pernah lepaskan kita. Dia pasti campur tangan dalam kehidupan kita. Ya, biarkan Dia ada dalam kehidupan kita, biarkan Dia memimpin kehidupan kita. Nah, sebagai penutup, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, di sini dikatakan besar setiamu. Kasih Tuhan itu besar, rahmat Tuhan itu besar. Ketika kita dididik dan diajar oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan itu besar, lebih daripada pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika Tuhan datang melawat kehidupan kita, Tuhan datang bukan untuk menghakimi kita. Ketika Tuhan datang melawat kita sekalian, Dia datang untuk memberikan hidup, untuk memberikan rahmatnya, untuk memberikan berkatnya, pertolongannya buat kita. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, besar setianya. Biar inilah yang menjadi perenungan kita. Ya, saya akan bacakan kembali. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Mari Ibu Bapak dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi sidang jemaat Tuhan yang di dalam kelemahan, bagi sidang jemaat Tuhan di dalam pergumulan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang pengasih, pemurah, panjang sabar. Tuhan adalah yang penuh dengan berkat Tuhan. Campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan mendidik kami supaya kami ya Tuhan mengandalkan Tuhan. Tuhan mendidik kami supaya kami sekalian ya mengerti dalam rencana dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan jamah, berikan kekuatan ajar mereka sekalian untuk tetap beriman, bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ke dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan sedikit jemaat Tuhan dan memberikan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.